Prihatin MSI dengan judul Peran Serangga Industri dalam Peningkatan Kesejahteraan Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Jember, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Jember, para Dekan dan Wakil Dekan Universitas Jember, Kepala Lembaga dan Unit Kerja di Universitas Jember, para guru besar Universitas Jember dan universitas lain yang hadir, unit pelaksana akademik di lingkungan Universitas Jember, unit pelaksana akademik di lingkungan Universitas Jember, serta para tamu undangan, teman sejawat, mahasiswa dan alumni, serta sanak keluarga yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik, rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan sehingga kita dapat bertemu di acara pengukuhan guru besar ini. Sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Peran Serangga Industri dalam Peningkatan Kesejahteraan Manusia. Hadirin yang saya hormati, sampai saat ini, entomologi sebagai ilmu yang mempelajari seluk-beluk kehidupan serangga dan bagaimana ilmu ini mempengaruhi banyak hal bagi umat manusia, tampaknya kurang dikenal oleh masyarakat umum dan bahkan oleh sebagian kecil masyarakat ilmiah di Indonesia. Bagi sebagian orang, serangga hanyalah hewan kecil yang kehadirannya hampir ada di mana-mana, sering menggigit, menyengat, menjadi hama, atau menyebarkan penyakit malaria dan demam berdarah. Serangga terdiri dari 75–80% dari seluruh spesies hewan yang diketahui. Serangga memainkan peran penting sebagai polinator yang memungkinkan reproduksi lebih dari 80% tumbuhan berbunga. Selain itu, serangga juga berperan sebagai dekomposer, predator, prey, vektor penyakit, dan parasitoid. Sebetulnya bila ditelusur lebih mendalam, lebih banyak serangga yang bermanfaat daripada serangga pengganggu, misalnya serangga industri. Serangga industri dipelajari dalam ilmu entomologi mencakup semua aspek penggunaan serangga untuk tujuan industri, ekonomi dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Ada 4 jenis serangga industri utama, yaitu lebah madu, ulat sutra, kutulak yang menghasilkan vernis atau bahan cat, dan serangga pewarna alami. Hadirin yang saya hormati, pada pidato saya hari ini saya akan memfokuskan pada ulat sutra. Ulat sutra dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu ulat sutra murbei dan ulat sutra non-murbei. Ulat sutra murbei itu yang makanannya daun murbei saja. Sedangkan ulat sutra non-murbei adalah ulat sutra yang memakan berbagai daun pakan yang bukan daun murbei. Contohnya adalah ulat sutra eri, ulat sutra emas, dan ulat sutra atakas. Untuk 2 spesies terakhir masih disebut sebagai ulat sutra liar
karena masih sulit dibudidayakan dan masih dikenal sebagai hama tanaman. Berikut adalah video perkembangan ulat sutra. Selamat menikmati. Dari telur sampai menetas itu selama 9 hari. Kemudian ulat terdiri atas 5 instar atau 5 tahapan, dan secara keseluruhan akan memakan waktu sekitar 20 hari. Ini ulat instar 5, instar terakhir, dan kemudian akan menjadi pupa dengan menganyam sutra di bagian luarnya. Dan keseluruhannya akan memakan waktu sekitar 44 hari. Setelah dipelihara, kepompong dipanen dan kemudian dibuat berbagai produk sutra. Dan ini adalah cuplikan proses pembuatan produk sutra. Demikianlah para hadirin semua, hadirin yang saya hormati, kembali ke PPT, bahwa pengaruh perkembangan industrialisasi dan transportasi yang semakin meningkat antara lain akan menyebabkan hujan asam. Nah, penelitian kami tentang pH hujan asam buatan terhadap budidaya ulat sutra Bombyx mori memperoleh hasil sebagai berikut. Bahwa perlakuan penyiraman hujan asam buatan pH 4,6 pada tanaman murbei menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan berat kokon ras BS 09 sebesar 12% dan menaikkan daya gulung serat ras C301 sebesar 37,7%. Ini lumayan menakjubkan, ternyata bahwa sulfur itu bisa meningkatkan kelenturan serat. Bahwa peningkatan daya gulung itu karena penambahan sulfur yang kami tambahkan pada hujan asam buatan, dan kami ulangi lagi penelitian tersebut dan hasilnya sama, bahwa daya lentur serat meningkat. Hadirin yang saya hormati, kebutuhan benang sutra Indonesia mencapai sekitar 2.500 ton. Namun, produksi benang sutra Indonesia hanya memenuhi 500 ton. Hal ini mencerminkan ketergantungan pada impor yang sangat besar. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dikembangkan ulat sutra non-murbei atau yang dikenal sebagai Samia cynthia-rhys ini, yang adaptif terhadap kondisi iklim dan pakan yang ada di Indonesia. Ulat sutra eri, kita sebut seperti itu, nama umumnya, memiliki pakan primer daun jarak kepiar dan pakan sekunder daun singkong. Padahal kita memiliki potensi singkong yang luar biasa tinggi, sehingga prospek pengembangan budidaya ulat sutra eri ini sangat besar. Permasalahannya adalah bahwa daun singkong itu memiliki kandungan protein yang lebih rendah dari daun jarak kepiar. Untuk itu perlu dilakukan
penambahan nutrisi yang dikenal sebagai fortifikasi. Kami telah melakukan berbagai penelitian tentang fortifikasi daun pakan, antara lain fortifikasi asam amino, berbagai asam amino yaitu ada glisin, lisin, metionin, alanin, triptofan dan sebagainya, serta fortifikasi vitamin C dan vitamin B kompleks, serta kombinasi dari kedua komponen tersebut. Selain itu kami juga sudah melakukan penelitian tentang fortifikasi dari protein tinggi, yaitu kacang hijau, biji bunga matahari, polen jagung, spirulina, dan chlorella. Semuanya menghasilkan hasil yang sama, yaitu pada konsentrasi 3% menghasilkan performansi ulat sutra eri yang terbaik. Dan untuk vitamin berada pada konsentrasi 0,5%. Dan yang mungkin menarik untuk praktisi adalah bahwa fortifikasi ini dapat memperpendek periode ulat 4-5 hari dari keseluruhan 20 hari. Hadirin yang saya hormati, bahwa tantangan dalam mengembangkan budidaya ulat sutra, baik sutra murbei maupun sutra non-murbei adalah mencakup aspek kebijakan, kualitas produk sutra, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Perlu fasilitasi negara dan pelaku bisnis untuk pemberdayaan masyarakat karena budidaya ulat sutra merupakan usaha padat karya, termasuk kelompok lansia dan difabel, seperti yang dilakukan di CV Kupu Sutra Pasuruan. Kesimpulan dari orasi saya ini adalah bahwa serangga memiliki peran yang bermacam-macam. Peran serangga di alam terutama sebagai polinator dan sebagai musuh alami serangga hama. Khusus untuk serangga industri, terutama ulat sutra, perlu mendapat perhatian yang lebih banyak karena dapat menggerakkan perekonomian bangsa. Hadirin yang saya hormati, penutup dari orasi ilmiah ini, saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenannya lah saya mengemban amanah guru besar ini. Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga saya sampaikan kepada orang tua saya, Bapak Mukhlas Arifin dan Ibu Trimurti, yang telah mendidik kami dengan sabar dan penuh keteladanan, dan juga kepada mertua saya, Bapak Ibrahim dan Ibu Sukasmi. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Menteri Dikti Saintek beserta jajarannya yang telah mengizinkan saya mengemban guru besar entomologi. Kemudian terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Jember, Dr. Iwan Taruna, para Wakil Rektor, Prof. Slamin, Prof. Sri Hernawati, Dr. Fendi Setiawan, dan Prof. Bambang Kuswandi. Terima kasih atas fasilitasinya selama ini. Terima kasih kepada Ketua Senat Akademik Bapak Andang Subaharianto dan Sekretaris serta anggota Senat Akademik Universitas Jember atas rekomendasinya. Terima kasih saya sampaikan kepada Dekan FKIP UNED Dr. Muhammad Naim dan para Wakil Dekan Bapak Nuriman PhD, Bapak Kayan Swastika, dan Dr. Arif Riyadi beserta jajarannya, serta Korprodi S1 Pendidikan Biologi, Prof. Erliana Rulita, yang sangat luar biasa dalam mengarahkan dan memfasilitasi pengusulan guru besar saya ini. Kemudian kepada Korprodi S2 Pendidikan IPA Dr. Sukno, Korprodi S3 Pendidikan IPA Prof. Suratno, dan Korprodi S2 Pendidikan Dasar Dr. Singgi Bektiarso dan Korprodi PPG. Selanjutnya ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua LP2M Prof. Yuli Witono, Sekretaris LP2M Bidang Penelitian Bapak Bevo Wahono PhD dan Ibu Esti Rosmaida SE yang telah memberikan bantuan dalam proses pengusulan guru besar saya. Kepada Bapak Kepala Biro Umum Universitas Jember Bapak Muhammad Jazuli, terima kasih juga kepada Ibu Vivin dan Ibu Furkon yang telah mengarahkan pengusulan guru besar ini.
Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. David, Prof. Sutriyono, Pak Dimas Bastara, Bu Arik dari Faperta UNED yang telah mengenalkan pusat budidaya ulat sutra eri. Terima kasih juga kepada Bapak R. Arianto Nugroho sebagai owner CV Kuku Sutra Pasuruan yang sangat inspiratif dan banyak membantu penelitian saya. Terima kasih juga kepada semua dosen S1, S2, S3, khusus kepada dosen pembimbing saya S1, Prof. Wuryadi, S2, Prof. Jasman Situmorang, S3, Prof. Duran Korebima. Dan terima kasih kepada teman-teman dosen dan tendik Prodi Pendidikan Biologi, terutama Prof. Iis, Bu Nadia, Prof. Dwi Wahyuni, Mbak Elena, Mas Puro. Tanpa bantuan teman-teman PBio, saya tidak bisa sampai ke titik ini. PBio UNED, amazing. Terima kasih kepada teman-teman dosen Prodi S2 Pendidikan IPA, S2 Pendidikan Dasar, dan PPG, serta karyawan di FKIP. Terima kasih untuk suami tersayang, Dr. Insinyur Edi Siswadi, atas dukungannya sepenuh hati, dan anak-anakku tercinta Aida Nurmalita dan Brian Nurmahadi yang bertumbuh besar dalam kondisi orang tua selalu sekolah. Terima kasih juga kepada kakak-kakak dan adik-adikku, Mbak Ana, Mbak Wiwi, Mas Tato yang hari ini hadir dari Malang, Dek Didi, Dek Yoyon dari Semarang, dan Dek Nano. Terima kasih untuk kakak dan adik ipar saya, Dek Susi, Mbak Eni, Mas Iksan. Dan khusus untuk sahabat tercinta saya, dari SMP sampai SMA, Prof. Triwinarni Agustini, Insinyur Widyastuti, dan Dr. Suratini. Terima kasih sudah hadir hari ini. Dan juga sahabat saya S1, Dr. Mulyayinah, dan sahabat saya S3, Profesor Eko Susutyorini, dan sahabat sekaligus tetangga saya, Mbak Is. Terima kasih atas persahabatannya yang tidak lekang oleh waktu. Terima kasih saya ucapkan juga kepada teman-teman alumni SMA N Kebumen, khususnya IPA 2, PAETA, teman-teman S1, S2, S3. Terima kasih atas persaudaraannya. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang turut andil dalam memperlancar perjalanan karir saya. Saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Prof. Boy dan Prof. Ermanto yang hari ini juga dikukuhkan sebagai guru besar. Semoga ilmu yang saya miliki dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan Universitas Jember tercinta. Akhirul kalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan kekurangan kami pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada keluarga profesor yang dikukuhkan untuk maju menyerahkan buket bunga. Dan disilakan kepada profesor yang telah dikukuhkan untuk menyambut dan menerima pemberian buket bunga dari keluarga tercinta. Kepada profesor yang dikukuhkan dan keluarga, disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penayangan video perjalanan hidup Profesor. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan.